أن محمدا عبده ورسوله يا نبي وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله اتقوا الله إن الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 105, kebencian ahli kitab dan jalan hidayah. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Ma yawadul ladzina kafaru, tidaklah menginginkan orang-orang yang ingkar min ahli kitab, dari ahli kitab, wala musyrikin, dan begitu juga dengan orang-orang musyrik, tidak menginginkan ayyunazzala alaikum, diturunkannya kepadamu min khairi rabbikum, suatu kebaikan dari Tuhanmu. Wallahu yahtasib, tetapi Allah secara khusus dirahmatihi mayyasha, memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ini Al-Baqarah 105. Kita lihat Al-Baqarah 104 Bapak Ibu, di mana di ayat 104 ini Allah melarang kaum muslimin menggunakan kata yang bermakna ganda pada Rasulullah agar tidak ditiru oleh kaum Yahudi yang bermaksud mengejek. Setelah itu ayat 105 ini menegaskan kebencian orang kafir dan ahli kitab terhadap turunnya wahyu karena hidayah Allah tidak mereka sukai. Hikmah apa yang bisa kita petik dari Al-Baqarah 105 ini Bapak Ibu? Kebencian orang kafir terhadap Islam itu nyata. Ma yawadul ladzina kafaru, orang-orang kafir tidak menyukai kamu. Maka Bapak Ibu, dengan membaca ayat ini kita paham, tidak bisa kita tutup mata kita bahwa musuh Islam tidak suka melihat kebaikan diturunkan kepada umat Islam. Maka banyak media dunia yang menggambarkan Islam dengan stigma negatif, seakan Islam identik dengan teroris, padahal Islam agama rahmatan lil alamin. Maka Bapak Ibu, menjadi PR bagi kita, menjadi dakwah bil hal, dakwah dalam perbuatan. Kita buktikan Islam bukan seperti yang dilabeli oleh orang-orang non-Islam, mengatakan Islam itu umum, mengatakan Islam itu malas, mengatakan Islam itu bodoh. Maka kita tunjukkan kita bukan Islam yang malas, bukan Islam yang kumuh, apalagi Islam yang bodoh. Ini harus menjadi PR bagi kita dan menjadi motivasi bagi kita, sehingga ketika orang melihat kita, orang berikan Islam yang sempurna, Islam yang utuh ketika melihat
dari budaya kita sampai kapanpun kita tunjukkan kita bangga berislam dan kita berakhlak Islam. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, hidayah adalah anugerah Allah semata. Wallahu yahtasu rahmatihi man yasha. Dan Allah menentukan siapa yang Dia kehendaki untuk diberi rahmatnya. Maka iman bukan hasil usaha manusia semata, juga melahirkan taufik dan rahmat dari Allah. Ketika kita sadar bahwa hidayah rahmat itu dari Allah, maka kita jadikan diri kita diri yang akan diberi rahmat dan diri yang akan diberikan hidayah. Jangan kita mengatakan, kan Allah sudah mengatakan, Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Ternyata saya tidak dikehendaki Allah. Jangan ada pula yang berpikiran seperti itu. Jadikan diri kita dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan amal. Caranya bagaimana? Ya, sudah berarti setelah dia waktu berdiam di masjid, setelah dia minta kepada Allah dari hamba Muhammad, dari hamba hidayah. Kalau ini kita lakukan, pasti dan pasti rahmat dan hidayah itu akan Allah berikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 105. Ini hati menghalangi kebenaran. Min ahli kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan orang-orang muslim tidak senang ketika Rasulullah mendapatkan rahmat. Maka kita harus sadar Bapak Ibu, ketika kita mendapat rahmat, tidak semua orang senang, tidak semua orang suka. Akan ada yang iri hati, akan ada yang benci dengan kita. Maka dengan menyadari itu, kebencian orang kepada orang beriman sudah menjadi sunnatullah. Rasulullah dan akhlak mulia semua orang memuji akan Rasulullah, juga diiri, juga ditinggi. Maka jangan pernah kita resah, kita sakit ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, yang ingin dengki dengan kita, membenci kita, memfitnah kita. Biarlah itu seperti yang lalu. Karena Allah sudah ingatkan, ini hati itu menghalangi kebenaran. Orang akan iri pasti karena itu sunnatullah, dan orang yang iri sekali lagi akan menghalangi kebenaran. Maka jangan pernah kita iri dengki dengan siapa saja. Ketika kita iri dengki dengan seseorang, maka sebenarnya kita sudah menutup pintu hidayah. Sementara setiap salat kita minta ihdinas siratal mustaqim, biarlah bangun hidayah ya Allah. Tapi ketika kita iri dengki, tertutup hidayah. Ketika salat kita minta hidayah, ketika salat kita tutup pintu hidayah dengan iri dengki dengan sesama. Karena Bapak Ibu belajar dari Bani Israel dan Muslimin, jangan ada iri di antara kita. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, karena Allah tidak bisa dibatasi oleh manusia. Apa kata Allah di sini? Min khairi min rabbikum, kebaikan dari Tuhanmu. Dari Bapak Ibu, Allah berhak menurunkan nikmat kepada siapa saja, meski orang lain tidak suka. Maka ketika kita menggugat nikmat orang lain, sesungguhnya kita sudah menggugat Allah. Ketika kita sama-sama bekerja di sebuah perusahaan, tapi kita lihat bahwa kita lebih makmur, lebih sejahtera, kemudian kita tidak nyaman, kita iri-iri, pada hakikatnya kita sedang menggugat Allah. Orang yang menggugat Allah tandanya orang tidak bersyukur. Sementara Allah menjamin siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Maka ketika ada iri-iri, nikmat yang sudah ada akan dicabut, jangankan akan ditambah, yang ada akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kita Bapak Ibu, jangan pernah kita ini dengan nikmat yang didapat oleh saudara kita yang lainnya. Kemudian yang terakhir, Allah memberi rahmat dan karunia terbesar. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Mintalah Bapak Ibu, Allah Tuhan kita Maha Kaya, selalu meminta kekayaan. Mintalah kaya, ya Allah, berikan hambamu kaya sekaya-kayanya, dengan kaya itu masuk surga setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.